julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Kata Nabi, Anda duduk di majelis ilmu sa'atan, sebentar. Nabi jelasin tentang duduknya ini, la tamassu qalaman, kau tak usah pegang pulpen, wala taktubu harfan, kau tak tulis satu huruf. Itu lebih tinggi ganjarannya daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Apatah lagi kalau bawa buku, bawa pulpen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadaral ilmi wal ulama'i wal muta'allimin wa faddalahum ala sairil alamin min al-abidin. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salah wa taslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, sudah dapat dimaklumi oleh kita bersama betapa tingginya kedudukan ilmu di mata agama. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sayyidil Aqwan yang menjelaskan tentang tingginya ilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan olehmu, wahai Nabi Muhammad, tambahkanlah ya Rabb kepadaku ilmu. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah, tidak meminta tambahan harta, tidak minta tambahan anak, tidak minta tambahan jabatan, tapi dididik oleh Allah untuk minta bertambah-tambah ilmu. Sebab sebanyak apapun harta orang, kalau di tangan orang berilmu akan menjadi baik adanya. Harta adalah sumber kejahatan bila jatuh di tangan orang yang tidak berilmu. Namun harta bisa menjadi kebaikan bila di tangan orang-orang berilmu. Maka ilmu inilah yang dipesan oleh Allah untuk kita banyak minta kepadanya. Minta ilmu. Bila kita sering mendengar khotib Jumat berbicara tentang ittaqullah, bertakwa,
Dan kita juga sering mendengar tentang takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka berbicara takwa, kita kudu tahu mana perintah Allah itu yang harus dikerjakan, mana larangan Allah yang harus dijauhi. Maka pengen tahu itu tentu ilmu pintunya. Karena itu banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara pentingnya ilmu, sampai berbicara tentang orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, berbicara tentang berangkat dari rumah. Kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamil hajjati. Kata Nabi, barang siapa pergi dari rumahnya menuju masjid, menuju musolla, menuju surau, menuju langgar, menuju majelis taklim, tidak ada niatan kecuali hendak mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima. Bila kita berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, niatnya mau ngaji, kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjin tamil hajjati, maka dia mendapatkan ganjaran pahala haji yang mabrur. Dari rumah menuju majelis ilmu, berangkatnya doang, kata Nabi, dapat pahala ganjaran haji yang mabrur. Baru berangkat. Orang bertanya, gede amat, haji aja kudu ongkos yang banyak. Mau haji modelnya kayak apa, kalau nggak ada ilmunya mah nggak bakalan mabrur. Tapi ke Mekah mah bisa, wong duitnya banyak, bisa mabur. Tapi mabrur mah nggak bisa, kudu ada ilmu. Makanya lebih tinggi dari haji. Begitu. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan terkait baru datang ke tempat ilmu. Kata Nabi, khuduruka fi majalisil ilmi khairun laka min aitqi alfi raqab, min iyadati alfi marid, wa min salati alfi tatawwu', wa min syuhudi alfi janazah. Al-hadith atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, Anda datang, baru datang, Anda hadir di majelis-majelis ilmu, datangnya doang. Bila tadi ganjaran berangkat kayak haji mabrur, sekarang kalau datang nyampe, kayak apa ganjarannya? Nabi menyampaikan, saudara, Anda hadir di majelis ilmu itu lebih tinggi ganjarannya min alfi raqatin tatawu'an, ketimbang daripada solat sunat 1000 rakaat, wa min ayadati alfi marid, ketimbang daripada membesuk 1000 orang yang sakit di bakti Asin, ketimbang daripada mensolatkan 1000 jenazah. Datang doang, baru datang udah 3000. Subhanallah, ganjaran. Kita solat 1000 rakaat enggak ada nilainya kalau enggak ada ilmu. Jangankan 1000, 2 juga enggak ada. 1000 enggak ada hitungannya. Maka ilmu itulah yang lebih tinggi daripada solat 1000 rakaat.
lebih tinggi daripada kita membesuk 1000 orang sakit. Saya nggak yakin dokter dia besuk tuh pasien sampai 1000 sehari. Saya nggak yakin begitu. Tapi bisa kita dapat ganjaran membesuk 1000 orang sakit asal kita datang di majelis ilmu. Kok segitu besarnya membesuk orang sakit, Bapak Ibu? Kalau nggak ada ilmunya susah, ribet kalau nggak ada ilmunya. Kawan kita nengokin temennya di rumah sakit. Dia bilang, "Bang, saya cari di masjid lama, hampir 4 hari kok nggak ketemu-temu berjamaah. Saya dengar abang ini masuk rumah sakit. Jadi maafin, saya baru nengok, baru besuk." Kata dia, "Iya. Apa keluhannya, Bang?" Dia bilang, "Ini saya pinggang yang kanan ini, ya Allah, nyeri. Parah banget ini kalau udah datang kumatnya." Kata si pasien, kata nih yang nengok, "Sebelah mana, Bang?" "Kanan." "Tetangga saya di Jawa, di Jogja, model begini nih, Bang, 3 hari mati. Model begini nih." Kira-kira yang sakit tuh sembuh nggak? Hah? Nggak ada ilmunya tuh. Jadi besuk orang sakit aja perlu ilmu, perlu adab. Begitu. Maka datang doang di majelis ilmu lebih tinggi dari nengok 1000 orang sakit, lebih tinggi daripada nyolatin jenazah 1000. Saya nggak yakin Amil yang tukang mandiin tuh nyolatin sampai 1000 sehari. Saya kagak yakin, nggak copot kayaknya dia. Begitu kalau 1000 begitu. Kalau nggak ada ilmunya nyolatin orang yang sakit, orang yang mati nih disolatin jenazah, itu bisa pakai ruku, pakai sujud. Kalau nggak ada ilmunya, orang perlu ilmu. Maka baru datang doang di majelis ilmu udah 3000 ganjaran. 1000 sholat sunat, 1000 besuk orang sakit, 1000 nyolatin jenazah. Itu baru datang doang. Belum duduk, belum duduk di majelis ilmu, baru datang. Berangkat kayak apa tadi tuh ya, haji mabrur, berangkatnya datang udah 3000 tuh ilmu. Luar biasa. Yang kalaulah pejabat itu tahu tentang duduk di majelis ilmu gede ganjarannya, berhenti pengen ngaji. Pedagang-pedagang di pasar-pasar tuh kalau tahu ganjarannya gedenya kayak apa itu, pengen ngaji. Cuman nggak kelihatan ganjaran, nggak, nanti kelihatan. Bagaimana kalau kita duduk? Nabi bilang kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud tentang pentingnya duduk di majelis ilmu. Kata beliau, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabatin fi sabilillah." Kata Nabi, Anda duduk di majelis ilmu, terserah duduknya mau sila kan, mau belonjor, mau senderan kan, yang penting duduk di majelis ilmu. Duduk, kadang udah sila belonjor lagi, belonjor sila lagi. Kenapa, Bang? Urat pada asem, uratnya pada asem, asem urat. Yang penting duduk. Kau duduk di majelis ilmu saatan, sebentar, 5 menit aja, duduk. Nabi jelasin tentang duduknya ini, la tamassu qalaman. Kau tak usah pegang pulpen, enggak. Duduk aja. Wala taktubu harfan, kau tak
tulis satu huruf, enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, duduk aja. Namanya disebut bahasa orang-orang sono tuh jiping, ngaji nguping, namanya jiping. Atau jider, ngaji nyender, enggak apa-apa. Apaan? Jider, namanya ngaji nyender, enggak apa-apa. Begitu. Jikir, ngaji di tempat parkir, enggak apa-apa. Jidur, ngaji tidur. Yang penting duduk di majelis ilmu, enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, jiping, duduk doang. Begitu, duduk doang. Yang kadang gurunya husnudzon sama murid tuh guru. Ketika duduk itu dilihat muridnya ngangguk-ngangguk, lihat sama gurunya, kata gurunya kayaknya paham murid saya ini, tandanya ngangguk, ngerti kayaknya. Dipelototin lagi sama gurunya, ada yang netes, terharu sama pengajian saya ini. Begitu guru husnudzon, dikata terharu. Dipelototin lagi, bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Bukan netes, ngeces. Namanya disebut jigo, ngaji ngigo dia. Duduk doang di majelis ilmu. Kata Nabi, itu lebih tinggi ganjarannya daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Hamba sahaya itu manusia, dijual, diperdagangkan, dibebasin. Begitu. Kalau pakai harga obral, big sale, satu orang 1.000.000. Ini 1.000 orang, berapa kira-kira tuh? 1.000.000.000. Kita sedekah 1.000.000.000. Duit juga orang gablak 1.000.000.000. Ini duduk di majelis 5 menit doang, masih tinggian itu. 5 menit di majelis ilmu, ganjaran duduknya doang. Apatah lagi kalau bawa buku, bawa pulpen. Karena akal ini nggak kuat untuk menampung, kudu dicatat. Kata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar, ngaji sama 70 orang sahabat. Makamnya ada di Irak, di Baghdad, di Basra. Tuzanu midadul ulama wa dima'us syuhada. Ditimbang nanti di akhirat antara coretan-coretan orang ngaji sama darahnya orang mati syahid. Bakal diadu sama Allah, banyakan mana? Fatarajjaha midadul ulama, maka unggullah tintanya orang yang ngaji. Nyoret itu, nulis, biar sehuruf, ganjarannya nggak kayak itu. Ganjarannya nyatet itu. Itu pentingnya duduk di majelis ilmu. Karena itu Nabi bilang, talabul ilmi afdalu minas shalah wa minas siyam wa minal hajj wa minal jihad fi sabilillah. Ngaji itu lebih tinggi ketimbang daripada salat, ketimbang dari puasa, dari haji, dari jihad di medan juang melawan musuh-musuh Islam. Lebih tinggi yang ngaji. Ini belum dapat, belum ngaji doang, kagak dapat. Ngaji aja. Kalau ditanya sama gurunya, muridku paham guru, gua kagak. Muridku paham guru, gua kagak. Guru paham, gua kagak. Nggak nyangkut-nyangkut. Begitu. Paham muridku, paham guru aja yang paham. Lo kagak. Nggak nyangkut-nyangkut, duduknya doang. Ganjarannya nggak kayak itu. Itu ganjaran orang yang menuntut ilmu.
Sampai ada ulama bilang, laulam amut aliman la'alli an amuta muta'alliman. Andai saya dengan ngaji ini enggak alim, enggak pinter, enggak dapat ilmu karena tumpul, bebel otaknya, moga dengan ngaji ini saya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Sebab dengan mati dalam keadaan ngaji, syahid dengan sendirinya. Man talabal ilma summa adrakahul maut mata syahidan. Siapa yang mati lagi mondok, lagi ngaji, mati. Waktu ngaji, waktu itu ada orang ngaji malam minggu, duduknya nyender, mati. Bukan yang malam minggu ini, bukan. Enggak apa-apa, nyender aja. Mati syahid, mati syahid, menuntut ilmu. Nabi bilang, kun aliman, hendaklah kau jadi orang alim. Kalau bisa, enggak bisa turun, au muta'alliman, atau ngaji. Ngaji, jangan enggak ngaji. Ngaji, kata Nabi, penting ngaji. Sebab dengan ngaji tidak akan jumawa kalau dipuji. Dengan ngaji akan tahan banting kalau diuji. Ngaji, jangan enggak ngaji. Kalau kita ngaji nggak bisa, ngaji udah payah kita. Ketiga kata Nabi, au mustami'an, dengerin aja dah, jiping. Gua kagak ngerti baca-baca yang kayak begitu, boro Arab gundul, gua orang paham, Arab gondrong aja susah. Udah ngaji aja, denger aja. Nabi yang nyuruh, denger aja, datang denger. Kalau nggak bisa juga, au muhibban, cinta sama yang ngaji. Saya nggak keburu ngaji, saya beli aku aja, saya beli kue aja buat orang ngaji, ngasih begitu, gede ganjarannya. Ngasih orang ngaji, Anda ngasih aqua segelas, sama bangun masjid 70 masjid, sama aqua segelas buat orang ngaji, ganjarannya gedean aqua segelas buat orang ngaji. Mau masjid 70, 1000 kayak, kalau nggak ada ilmunya tuh acak-acakan ibadahnya. Saking tingginya ngaji, pentingnya kita ngaji, pentingnya, manfaatnya besar duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini wajib. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Al-Imam Al-Qudai di dalam Musnad Asy-Syihabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu, nyari ilmu, nyari. Kalau nyari itu bukan diam di rumah, pergi ke masjid, berangkat nyari ilmu, ngaji bahasa kita orang. Itu sangat-sangat wajib atas setiap muslim, mau laki mau perempuan. Ngaji jangan enggak, ngaji wajib hukumnya. Namun saudara, ilmu ini banyak di dunia. Ulama tulis dalam kitabnya, ilmu yang sudah ditemukan dalam Al-Quran berjumlah 124.980.000 ilmu. Itu di Al-Quran. Banyak ilmu, banyak banget. Ada ilmu tentang otomotif, Allah tulis falyanduril insanu afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini namanya ilmu otomotif kalau dipanjangin tafsirnya. Ada berbicara ilmu tentang manajemen keuangan dan administrasi. Ayatnya terpanjang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ini tertata supaya kita bisa paham tentang manajemen keuangan, administrasi keuangan. Sebab apa?
Sebab yang bikin orang puyeng palanya bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Baji Majid. Apaan? Oh, dana rendah. Iya. Puyeng. Ini ditata. Ilmu ini banyak, saudara. Banyak. Lalu mana yang dimaksud oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngajinya wajib? Kalau enggak ngaji dosa orang. Ngajinya wajib. Menuntut ilmunya wajib. Kalau enggak dia nuntut, kalau enggak dia belajar, berdosa dia di mata agama. Ilmu mana ini? Maka saudara, Syekh Zainuddin Al-Malibari jelaskan di dalam Hidayatul Adhkiyah, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula hadhihi thalasu fardu ainin fa'arifan taqsul najatun waqtilah hadhihi thalasu fardu ainin fa'arifan wa'mal biha taqsul najatun waqtilah. Pelajarilah ilmu untuk yang mendandani ibadah. Pelajarilah ilmu yang meluruskan akidah. Pelajarilah ilmu yang menjernihkan hati. 3 ilmu ini hukumnya fardu ain. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya ngaji 3 ilmu ini. Di dalam hadis yang panjang Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Imam Nawawi tulis dalam hadis Arba'in Nawawi, Nabi menjelaskan, dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang nanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan adalah malaikat Jibril. Dia datang mengajarkan tentang tiang pancang agamamu. Jadi 3 ilmu yang wajib. Yang pertama adalah ilmu akidah, untuk mendandani tauhid kita, biar benar tauhid kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar pada haluan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, supaya benar berbicara tentang ketuhanan. Ini namanya ilmu tauhid, disebut dalam bahasa hadis ilmul iman, dalam bahasa kepanjangan namanya ilmu tauhid, ilmu usuluddin, teologi Islam. Dia harus belajar tentang tauhid supaya kita faham, tidak mungkin ada tai ayam kalau enggak ada ayam. Dikata tai ayam dari dulu sudah ada tanpa ayam, itu sulit diterima oleh akal. Sebagaimana ada bumi, ada langit nongol dengan sendirinya tanpa ada yang buat, sulit akal terima. Supaya benar tauhid kita, maka kita kudu belajar namanya ilmul iman atau ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Dalam dunia kampus disebut ilmul kalam. Begitu. Ini belajar. Jangan enggak belajar tentang akidah, akidah yang benar. Sebab Nabi menyampaikan ada 73 golongan daripada umatku ini pecah. Yang masuk surga 1, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini konsep akidah, biar kita benar kemana arah tujuan kita. Kedua namanya ilmu Islam, atau disebut ilmu syariat, atau disebut furu'uddin, atau disebut ilmu fiqih, atau hukum Islam. Kita harus belajar tentang ilmu ibadah. Belajar bagaimana cara wudu, cara solat, puasa, zakat, haji, termasuk muamalah,
bagaimana konsep ekonomi Islam, bagaimana cara kita membuat PT, CV, dan pernikahan dan seterusnya dah tentang warisan. Namanya ilmu hukum atau disebut ilmu ibadah, ilmu fikih. Yang fikih ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih mawaris, fikih munakahat, fikih jinayat, dan macam-macam. Sampailah ahkamu sultaniyah, hukum ketatanegaraan. Itu diatur dalam ilmu fikih namanya. Tapi yang paling pokok adalah fiqhul ibadah. Bagaimana cara kita ibadah yang benar. Mandi basah tuh yang dimaksud mandi basah habis tidur sama bini bagaimana? Emang di mana mandi juga basah? Kagak ada mandi kering. Ini mandi basah ini bagaimana yang disuruh sama Nabi? Bagaimana ini? Nah, ini namanya ilmu ibadah salah satunya. Kita disuruh nih belajar ilmu ini. Kemudian namanya ilmu ihsan. Ketiga, ilmu ihsan itu namanya ilmu tasawuf atau ilmu suluk, ilmu hati. Bagaimana cara kita mendandani hati kita. Jangan sampai menduakan Tuhan. Kalau kita sholat di rumah pakai kaos oblong jadi, di masjid rapi, kayaknya Tuhan di rumah sama di masjid beda. Nah ini ndak rapi ini hati. Begitu, ndak rapi. Begitu. Begitu. Kalau buat jalan-jalan aja ke Bali, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, ke Paris, kemana, ke Bangkok, bisa. Tapi kalau Idul Adha belinya arem mula metusukan, arem mula metusukan. Yang kayak begini, ini bagaimana? Sebetulnya bagaimana ini konsep hatinya ini? Tidak mengerti. Ini supaya hati ini rapi. Bagaimana cara memanfaatkan uang? Begitu. Untuk apa ini? Allah kasih rezeki ini. Apakah ada cewek ngasih motor sama kita hanya buat ngetrek di Green Lake atau Green Lake? Begitu. Begitu. Ataukah ini motor buat sering apel? Ketika Tuhan kasih warung kita laris, kerja kita bagus, di kantor bos percaya, ini tujuan Tuhan untuk kita makin dekat sama dia atau makin jauh? Inilah ilmu hati namanya, saudara. Ilmu hati. Nah, ilmu akhlak tentang konsep zuhud, qanaah, ikhlas, begitu, tawakal, taubat, dan seterusnya. Ini namanya ilmu hati, gitu, ilmu qalbu. Pada akhirnya yang diizinkan dan bermanfaat adalah qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbu salim ini qalbu yang mengerti tentang ihsan, hati. Dan ini nih ilmu pokok namanya, hadirin. 3 ilmu ini muslim kudu ngaji. Jangan enggak ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akhlak.